Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalista Latania Fizikri dengan NIM 2110 dari kelompok Lab Activity A2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas asistensi Lab Activity Patologi Anatomi FKUPN VJ pada blok FBS 2. Di sini, pada asistensi ini, saya mendapatkan kasus nomor 10 yang pertama, di mana terdapat seorang perempuan berusia 22 tahun yang mengeluhkan adanya benjolan pada payudara kanannya. Benjolan teraba sebesar biji jagung, tunggal, konsistensinya kenyal, bisa digerakkan, tidak ada kelainan kulit, dan tidak ada efek tubuh secara sistemik yang bermakna. Untuk gambaran histologisnya ini seperti pada gambar di bawahnya. Kemudian untuk instruksi yang pertama itu, apakah kelainan kasus tersebut? Yang kedua, termasuk ke dalam jenis tumor manakah kelainan tersebut? Yang ketiga, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Nah, dari penjelasan kasus tersebut, keluhan yang dialami oleh perempuan itu, saya yakini bahwa kelainannya ini merupakan fibroadenoma mamae atau FAM. Karena fibroadenoma mamae ini memiliki wujud yang sesuai dengan keluhan perempuan tersebut, yakni soliter, benjolan soliter, konsistensinya kenyal, dapat digerakkan, dan lazim terjadi pada wanita usia muda. Selain itu, kelainan FAM juga menyebabkan tidak ada kelainan kulit dan nyeri. Nah, jadi fibroadenoma ini merupakan tumor jinak yang termasuk ke dalam golongan tumor bifasik atau neoplasma campuran, yakni tumor yang tersusun atas lebih dari satu tipe sel yang berasal dari satu germ cell layer, yaitu kelenjar dan jaringan ikat. Nah, untuk fibroadenoma ini, selain memiliki wujud yang telah saya jelaskan tadi, dia juga memiliki batas yang jelas karena dia tergolong masih tumor jinak dan pastinya memiliki kapsul. Selain itu, dia ini sebetulnya bisa menyebabkan adanya nyeri apabila terjadi selama fase menstruasi. Jadi pada selama fase menstruasi ini, tumor ini dapat mengalami pembesaran yang diperkirakan terjadi akibat adanya pengaruh dari hormon estrogen. Nah, selain itu juga, tumor ini biasanya dapat membesar selama masa subur dan kemudian akan mengalami regresi serta kalsifikasi setelah menopause. Jadi kemudian di sini terlihat bahwa pada gambar ini tidak ada kelainan kulit yang dialami orang yang mengidap fibroadenoma mamae. Kemudian selanjutnya secara makroskopik dari gambaran yang paling kiri ini melalui pemeriksaan radiologi terlihat bahwa masanya ini berbatas tegas dengan diameter 1-10 cm yang konsistensinya padat. Nah, untuk gambaran potongannya ini, baik yang digambar yang berlatar belakang hijau maupun hitam, dia ini tampak seperti karet kenyal yang berbatas tegas. Nah, batas tegasnya ini lebih terlihat pada gambar yang berlatar belakang hitam. Di sini dia terlihat terpisahkan dari jaringan lemak yang ada di sekitarnya yang berwarna kuning. Nah, untuk warnanya ini, warna tumor ini akan terlihat berwarna putih kecoklatan yang merata. Kemudian akan tampak corak akibat dari bercak-cak kecil yang lebih lunak dan berwarna merah muda hingga kuning, di mana itu mewakili kelenjar. Di sini pada gambar yang berlatar warna hitam ini terlihat jelas ada gambar yang warnanya kuning. Bagian yang warnanya kuning. Kemudian untuk gambar mikroskopisnya, ini sesuai pada gambar pada kasus yang diberikan, ini tidak terlalu jelas terlihat bahwa di sini sebetulnya ada proliferasi stroma fibroblastik longgar yang mengelilingi rongga-rongga, di mana rongga-rongga tersebut dilapisi epitel. Rongga-rongganya ini yang berwarna ungu. Kemudian untuk stroma fibroblastiknya ini di sekelilingnya ini, yang samping-sampingnya. Nah, yang putih-putih yang di dalam rongga ini dinamakan lumen. Nah, epitel yang mengelilingi lumen itu bisa epitel lumen maupun myoepitel, di mana dengan membran basal yang jelas dan masih utuh. Nah, untuk bentuk rongga-rongga yang dilapisi epitel ini bisa berbagai bentuk dan biasanya ini menyerupai duktus.
Untuk lebih jelasnya lagi pada gambaran di samping ini. Di sini terlihat jelas nih bahwa ada stroma fibroblastik, proliferasi stroma fibroblastik yang warnanya ini ungu, merah, agak putih, merah muda tapi agak lebih bening lagi. Ini kan ada merah muda, terus ada bening lagi. Kemudian abis itu ada epitel yang warnanya ungu, kemudian ada yang lumen di tengah-tengah. Nah, proliferasi stroma itu sebetulnya menekan kelenjar, menekan si epitel ini untuk menciptakan sehingga menciptakan pusing border yang secara tajam, sehingga dapat dibedakan dari jaringan normal sekitarnya yang warnanya lebih pink. Nah, berdasarkan gambaran histologinya ini, fibroadenoma mamai ini terbagi menjadi dua. Ada fibroadenoma perikanalikuler, di mana epitelia ini tampak berbentuk kelenjar yang lumennya masih terbuka, seperti pada gambar di sebelah pada gambar ini di bagian paling kiri atas. Ini kan masih terbuka. Untuk yang di tengah-tengah ini sudah tidak terbuka nih lumennya. Ini dinamakan fibroadenoma mamai intrakanalikuler karena hal tersebut dikarenakan stroma ini menjepit lumen sehingga membentuk celah memanjang tanpa lumen. Ya, sekian penjelasan dari saya. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.